Halo Sobat Garasi 91, kita mau coba menyajikan informasi buat teman-teman semua. Informasi mengenai mobil-mobil yang mau teman-teman pilih. Kita coba sajikan secara jujur dan relate. Tanpa bahasa sales, tanpa basa-basi. Teman-teman selamat datang di Garasi 91. Mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Di kita di Garasi 91 guys, tempatnya di mana ini Bang? Sobat-sobat garasi, kalau ingin tahu cabang Garasi 91 itu ada di mana saja, Teman-teman di sini kita ada dua. Kita ada dua nih. Ada CX-30 GT tahun 2021 dan ini HR-V tahun 2022. Ini yang generasinya sama ya. Generasinya sama. Ini yang udah facelift, ini juga yang udah facelift. Kita coba mulai dulu nih yang di CX-30 ya. Semua kulit, banyak instrumen atau ornamen-ornamen dengan bahan material yang soft touch ya. Dengan bahan material yang soft touch, terus sunroof juga udah ada ya. Itu udah halal mobil sekarang ya. Yang pasti nih sunroof ini biasanya sih ya dipakai cuman pas baru beli, habis itu nggak kepake. Ya, jarang dipakai. Jarang dipakai. Dipakai buat jalan-jalan doang. Pakai ya jalan-jalan juga jarang ya. Jalan-jalan juga jarang. Paling buat keperluan konten buat foto. Nah ini CX-30 sama-sama ya, kalau di HR-V juga udah adaptive cruise control, di CX-30 juga udah adaptive cruise control dengan lane keeping assist ya. Cuman dia udah pakai udah kayak BMW lah, ala-ala BMW. Semua controlling semua ada di sini. Nah cuman kelemahannya nih ya, buat teman-teman yang suka pakai barang-barang yang universal, mungkin CX-30 ini nggak bisa. Nah itu, Kenapa tuh Pak? karena dia head unitnya, terus controllernya itu one panel seperti ini yang nggak bisa dipakai buat yang universal. Lu nggak bisa ganti head unit yang universal ini, Bisa ganti kayak nggak bisa ganti head unit yang universal. Iya, ini juga inden, nah itu cukup mahal juga. Cuman dia punya electric seat, ya, dia punya electric seat dengan memori. Ada dua memori, ya, dua memori seat. Nah ini yang nggak ada di HR-V nih, ambient light. Itu kalau malam kita pakai itu moody banget, bikin moody. Kita jalan ya, lo kalau misalnya lo masuk CX-30 nih ya, mobil-mobil Mazda ya, lo masuk ke dalam itu rasanya tuh kayak homey banget deh. Homey, apalagi dengan ditambahin sama ambient light-nya dia ya, yang ada kalau nggak salah sampai 12 warna. Nah dengan tinggi gue yang 180 cm, 181 cm, ya dibilang sempit sih. Kemana Pak ini? Dibilang sempit, nggak ada jarak, udah nggak ada jarak nih. Paling ini kan, nah cuman dibantu dengan, sekarang nih dia punya jok, ya dibantu dengan jok dia nih, dia bikin kasih ruang space di tengah kayak begini. Kalau buat jalan-jalan sekitar setengah jam, 1 jam ya mungkin masih oke lah. Cuman kalau udah perjalanan di atas 1 jam kayaknya gue capek nih di sini. Nah ini kebetulan kalau CX-30 bawaan, standarnya ini belum power back door. Nah, cuman ini udah ditambahin power back door sama pemilik sebelumnya. Ya sob, nah ini kapasitas bagasi dari CX-30 itu kalau berdasarkan spesifikasi by data ya, ini sampai 430 liter. 430 liter itu berarti 2 koper dan ini lebih besar daripada HR-V. Nah, velg ini ada perubahan nih buat yang facelift. Sekarang dengan lapisan cat yang ini warna titanium ya, warna titanium, ya titanium silver gini, terus dibalut dengan, nah ini standarnya nih, ini standarnya dapat Dunlop, ini masih bawaan pabrikan ya, masih bawaan pabrikan, dan bahasa desainnya kalau sekarang Mazda itu bahasa desainnya tuh hampir sama tuh, lo ke CX-3, lo ke CX-5, lo ke CX-30 ya, itu hampir sama semua. Bisa menghasilkan 155 horsepower dan dengan torsi 200 Nm. Kalau dibilang dahsyat, nggak juga ya, standar-standar aja lah. Ya cukup
Cuman kayak aktif dari zaman kita yang belum, mungkin kita pernah juga stok Mazda Biante ya. Mazda Biante yang 2012 tuh belum Sky aktif, sama yang sudah Sky aktif, itu udah pasti jauh beda. Yang belum Sky sama yang sudah, itu jauh lebih irit. Apalagi ini yang udah Sky Active G. Nah ini dari CX-30, sekarang coba kita ke HR-V ya, sama-sama new model. Udah facelift juga. Kalau dari segi desain, teman-teman juga udah bisa lihat bedain tuh sob. Ya, lo lihat tuh perbedaannya. Mungkin HR-V ini lebih elegan, lebih kalem. Kalau CX-30 lebih agresif ya, lebih nunjukin. Kalau gua ngeliat ya, perbedaannya udah suruh pilih model, dari segi model tapi ya, gue pilih CX-30. Nah kalau dari segi interior, kita lihat dulu interiornya. Dibilang ya jauh lah ya. Lebih cocoknya CX-30 GT itu ke HR-V SE ya. Nah kalau ini ke E ya tinggal, mungkin kalau sunroof ada juga di HR-V SE. Cuman kalau dari segi harga, ya kalau dari segi harga itu hampir-hampir mirip. Yang E dengan CX-30 GT. Sama-sama udah adaptive cruise control, lane keeping assist, ya. Material soft touch-nya Honda lebih sedikit. Terus kalau lo masuk ya mobil, tapi lo ngerasain kalau di sana lo homey, ya, nyaman, ya. Kalau lo masuk sini, ini mobil tempur. Kalau gue bilang, iya lebih harian, lebih enak, ya, nggak lo pakai, lo nggak terlalu risau gitu ya, misalnya jatuhin apa di sini. Jadi ya tergantung kebutuhan aja. Duduk di belakang HR-V Kayaknya lebih lega lah. lebih lega. Ini gue duduk juga udah nyaman tadi di depan ya. Ini jok depan ini posisi duduk gue berkendara yang udah nyaman. Nah di belakang masih sisa 10 jari. Berapa jari tadi Pak? 10 jari. Ada 10 jari ini. 10 jari. Headroomnya juga lebih enak ya. Tadi Lebih tinggi. Pendek gitu. Iya, CX-30 lebih pendek. Nah, kalau HR-V yang E ini belum ada power back door. Kalau yang SE juga udah ada power back door. Nah, kalau CX-30 power back door, dia belum power back door. Kalau itu tadi tambahan. Nah, ini yang dibilang kapasitas bagasi. Kebetul. Ya mungkin ini mentoleransi untuk duduk di belakang ya biar bisa lebih nyaman. Memang lebih besar daripada Stick golf. CX-30. Stick golf masih cukup lah. Cuman stick golf, lo bawa stick golf kayaknya lo nggak pakainya nggak HR-V lah. Hah? Iya, pakainya berarti lo jangan pakai HR-V. Hah? Ya, stick golf ya lo minimal bawanya apa tuh biasanya tuh? Hah? CR-V lah, jangan HR-V-nya lah. Kalau mesin HR-V itu ya 120 dengan tenaga 120 horsepower, torsi sekitar 145 ya kalau nggak salah, 145 Newton meter. Kalau gue bilang termasuk terpaut jauh ya sama CX-30. Jauh banget. Dari performance, ya. Cuman kalau dipakai dalam kota ya, kalau dibilang cukup. Tapi lo kalau buat asing berkendara, lo suka performance ya, lo pilihnya CX-30 GT. Udah nggak salah. Udah performance-nya lebih tinggi, lebih irit lagi. Sky Active G ini kan secara kompresi lebih tinggi ya. Nah Mazda itu bikin gimana biar performance-nya lebih tinggi lagi daripada Sky Active yang sebelumnya, tapi bisa irit juga. Nah itulah Mazda. Nah velg, nah nih kalau velg yang HR-VE itu velg ukuran ring 17. Ini dapatnya Goodyear, ini juga masih bawaan pabrik. Nah ini juga keunggulan dari CX-3 ya, dari kalau mungkin HR-V yang lama kalau gue bilang malah lebih unggul dari sunroofnya. Malah HR-V yang lama tuh sunroof panoramik. Nggak tahu nih kenapa sekarang jadi ya tetap sunroof panoramik kalau yang SE ya. Cuman dia dia bongkar pasang itu yang sangat disayangkan ya. Kita bongkar nanti panas kalau siang, ya kan? Gue dipasang ribet. Itu juga nggak mungkin gue bawa-bawa ya kan, kita bawa-bawa. Nah ini kalau ini masih yang sunroof pada umumnya gitu, tapi nggak panoramik. Tapi kalau lu pas duduk nih di Mazda CX-30, kesannya lu sporty banget ya, kesannya sporty. Kenapa ya gue bilang kesannya sporty? Lu duduk tuh kayaknya pengen ngebut aja bawaannya. Iya, kayaknya mau injek gas aja kayaknya. Gue bilang nih control commander yang dari
kita cuman kontrol dari satu inian aja nih, satu controller aja. Nah ini kayak gue bilang navigasi kita lagi harus update lagi ya kan, ini harus yang proper dan masuk dalam perangkatnya si Mazda gitu. Makanya kalau gue pakai nih Mazda, mungkin teman-teman ada yang bisa pakai gunain navigasinya Mazda, bisa tulis di kolom komentar ya. Iya, bila kalian komen. Cuman kalau gue pakai Mazda ya gue harus pakai, gue harus pakai HP lagi buat maps. Kalau tapi gue rasain ya, kalau gue rasain driving positionnya ya, lu bener-bener bisa explore lu posisi yang kayak gimana. Biasanya gue nih kalau tinggi kayak gue nih ya, 181 cm itu emang agak susah cari driving position yang nggak setiap mobil bisa ngikutin driving position gue gitu di tinggi 181. Karena apa? Misalnya nih, lu nggak ada teleskopik, setirnya belum teleskopik. Kadang gue duduknya kejauhan dari setir. Tapi kalau gue deketin ke setir, Pendekan. kaki gue kependekan mentok sama dashboard itu. Nah tapi kalau di CX-30 mungkin emang secara model kayaknya lebih compact. Cuman gue bisa dapetin di CX-30 ini ya tempat duduk atau position drivingnya yang bener-bener lo bisa explore, lo bisa sesuaiin sama bentuk badan lo ya. Ini udah teleskopik pasti ya, teleskopiknya juga panjang loh ke belakang ya. Ada yang cuma teleskopik, tapi kalau dibandingin yang nggak teleskopik tuh ada kayak mobil teleskopiknya Fortuner mungkin ya. Fortuner tuh nggak terlalu panjang tuh ke sini. Ini bisa sampai panjang loh. Bisa sampai ke dalam banget, bisa sampai dekat ke dada. Tetap tadi Pak. Enggak lah, CX-30. Ini kan termasuk SUV ya. Nah, nih lo lihat tuh jalanannya tuh. Kasih lihat jalanannya. Nah, ini di Galaxy nih kita nih. Tuh, Lagi ada pembangunan lagi ini. ada Ini tinggi, Pak. tinggi. Ya, nggak worry lah pakai ini. Ini emang CX-30 ini salah satu lo ya kayak lo mau compact tapi SUV ya ini lo pakai ini yang seneng performance. Tapi kalau dibilang performance ya, tapi kalau dibandingin HR-V ya emang ini performance-nya lebih di atas kertas, jauh lebih besar power mesinnya dibandingin HR-V tuh. Secara bantingan itu lebih keras, lebih stiff gitu. CX-30 lebih stiff. Cuman lu mobil tuh lihat kayaknya ngikut aja, kayaknya napak aja, kayaknya nempel di aspal. Itu keunggulannya. Tapi kalau dibilang nyaman nggak sih? Itu balik lagi tergantung dari selera lu yang kayak gimana. Kayaknya cukup ya. Ini enak ya. Oke, teman-teman kita cobain ke HR-V. Gimana enak? Duduk di belakang gimana tuh? Hah? Bisa lihat tuh. Ru, gimana Ru? Jauh Pak. Hah? Enakan belakang ini. Enakan di belakang ya? Nyender kita. Kayak bos ini. Teleskopik ya, yang gue bilang tuh. Nah ini kayak gini nih, kita duduk ya. Gue harus maju. Kalau gue mundurin, nah ini salah satu. Nah, tangan gue kejauhan. Tapi kalau gue majuin, tuh kaki gue dekat ke dashboard. Itu yang nggak dimiliki, ya itu yang spesialnya lo duduk di Mazda ya, CX-30 yang gue bilang. Jauh lebih explore untuk posisi berkendara ya. Posisi yang driving itu enak banget emang. Lo bisa bener-bener semua tinggi rendahnya jok, terus teleskopiknya itu bener-bener bisa nyesuaiin. Lo mau tinggi, orangnya tinggi, tingginya tinggi banget ya, misalnya 190 bisa, mungkin lebih juga enak juga gitu. Kalau di sini ya udah, kalau dibilang kurang enggak, cukup. Ini cukup. Makanya beli di Garasi 91. Lo nggak perlu worry, lo nggak perlu was-was ya. Kita sajikan mobil teman-teman bener-bener, kita anggap mobil teman-teman tuh udah kita bikin, beli di sini udah seperti di inspek. Lo nggak perlu inspek lagi. Ayun itu. Ya. Itu pasti Ya. dijamin ya Pak. Nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, kilometer asli tuh. Kalau gua ya posisi berkendara, kalau gue bilang ya cukup aja. Kalau dibilang spesial, emang di CX-30 emang lebih spesial gitu posisi driving. Cuman kayaknya Yang suaranya. lebih enak aja ya kalau gue ya. Makanya lebih, kalau di sana lebih driver
oriented ya. Jadi benar-benar lo di jalan, posisi duduknya lo bisa ngatur sedemikian rupa ya. Tapi kalau lo yang simple, pengen yang udahlah gini aja lah, cukup aja, udah nih lebih cukup. Nah, sama lebih empuk emang HRV. Iya, iya. Karakternya lebih empuk. Nah, cuman ya tadi itu kayak dibandingin CX-3. Itu CX-3 tuh kayaknya nempel banget. Nempel banget di aspal. Nah, kalau ini emang berasa limbungnya, body rollnya berasa. Jadi kayaknya sebenarnya headroomnya kalau itu sama, cuman posisi joknya ini nggak bisa dimainkan lebih jauh gitu, lebih kompleks gitu, lebih kompleks. Kalau di Mazda tuh lo sampai ke bawahnya bisa sampai, gue yang tingginya 181, gue kalau di Mazda tuh gue turunin tuh joknya tuh, itu bisa sampai tenggelam loh, bener-bener jadi tenggelam sama dashboard. Nah kalau ini udah cukup segini, tapi kalau dibilang kurang ya cukup aja, tapi lebih masih kalau dibilang mau dieksplor lagi, gue lebih enak agak lebih bisa turun lagi nih joknya. Kita lihat, kita cobain performance-nya, ya pasti jauh lah, jauh beda. Tuh lebih empuk ya, lebih empuk. Tarikan Suara mesin. kedengeran ke dalam, iya itu dia. Di Kedap CX-30 lebih kedap. Nah HRV ini suara mesin ya, terus orang ngobrol dikit-dikit masih kedengeran tuh. Tapi kalau di belakang enak ini. Hah? Jauh. Jauh lebih enak bro. Enak. Hah? Enak. Dari palanya. Nih Heru tinggi berapa bro? Tinggi berapa? 73. 173. Masih enak ya bro? Iya, tadi Misalnya lu punya taste, lu pakai CX-30 tuh lu punya taste. Kayak ya lu mau bagaimanapun juga, ini adalah ini adalah Mazda gitu loh. Ini adalah CX-30. Lu pakai HRV, lu lihat lu di sini di dalam ya. Gue bilang jauh homey kalau di Mazda. Ini ya seperti mobil pada umumnya, tapi kalau lu di Mazda tuh kayak seni. Lu di interiornya tuh lu kayak seni gitu. Kayak lu bener-bener dipikirin buat si pembuat mobil ini ya. Itu kayak bikin mobil tuh bener-bener lu dibikin kayak ini bener-bener harus spesial nih buat yang drivernya atau iya, lu ya pakai mobil ini, lu ngendarin Mazda tuh lu bener-bener kayak spesial. Lu dibikin kayak banyak lukisan kalau gue ngeliat. Gue menggambarkan kayak begitu. Lu bener-bener, nah tuh ini body roll apa, itu kayak antep banget kalau CX-30. Oke, Sobat Garage 91, tadi kita udah cobain CX-30 GT tahun 2021, facelift, dan HRV E 2022. Udah facelift juga. Nah, kalau teman-teman minat dengan kedua mobil ini, CX-30 GT tahun 2021, kilometer 20.000, kita jual dengan harga 340 jutaan. HRV E tahun 2022, kita jual dengan harga 290 jutaan. Kalau kemahalan, ya nggak usah dibeli. Karena mahal itu relatif. Tapi kalau teman-teman beli di sini, ya kita jamin semua mobil di Garasi 91 itu bukan bekas nabrak, bukan bekas banjir. Ya, garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Sama layanan darurat di seluruh Indonesia 24 jam. Itu selama 1 tahun. Nah, apaan lagi tuh? Ya, teman-teman, kalau mau nego silakan ke sini. Kita ada 3 cabang. Garasi 91 Pekayon, Garasi 91 Jati Asih, sama Garasi 91 Cipinang. Teman-teman ketik aja di Google. Terus teman-teman kalau mau kunjungi website kita bisa juga di www.garasi91.com. Teman-teman kalau mau lihat cek stok dulu, semua stok kita ada di sana. Terus teman-teman mau lihat aktivitas kita, teman-teman mau lihat testimoni customer-customer kita. Terus kita juga live juga di TikTok itu setiap sore. Di Instagram juga teman-teman bisa kontak ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.